Halo guys, kembali lagi di channel Bincang Olahraga ya. Hari ini kita akan bahas pertandingan semalam EPL ya. Ya, sedikit bahasan tentang MU vs Crystal Palace ya. Dan di pertandingan lainnya Man City kalah 2-1 dari Wolves, Brighton dibantai 6-1 oleh Aston Villa. Terus Liverpool dirampok kalau kata beritawan, banyak putusan yang merugikan Liverpool ya, sehingga mereka kalah 2-1 dari Tottenham. Dan kita akan bahas MU yang kalah 1-0 lawan Crystal Palace di kandang. Nah, padahal kan kemarin pas lawan Crystal Palace di hari Rabu, MU itu menang 3-0 ya. Dan Crystal Palace kan nggak ada perubahan sebenarnya dari susunan pemain, malah MU yang melakukan sedikit perubahan dengan mengganti Maguire dengan Lindelof, terus masuknya Bruno menggantikan Hannibal, dan Rashford dengan Garnacho. Sudah bisa ditebak nih. Gue sekarang melihat Bruno dan Rashford ini udah gak bisa lagi jadi pemain andalan ya. Kalau ada mereka ini malah terbebani kalau menurut saya. Sulit banget untuk melakukan permainan yang lepas kayak kemarin menang 3-0. Dan di depan Højlund main menggantikan Martial ya. Dan Højlund gue lihat supply-nya masih kurang ya, dari Rashford. Dan Pellistri pun menurut gue kurang banget mainnya tadi malam. Gue belum nonton sampai selesai sih, karena udah kecewa ya, karena udah tahu pasti akan kalah. Nah, gue herannya kenapa Erik ten Hag ini tidak menurunkan the winning team kemarin pas lawan Crystal Palace di hari Rabu di Carabao Cup yang menang 3-0, malah menurunkan Bruno, Rashford, dan Højlund. Gue Højlund sih nggak masalah, tapi Rashford sama Bruno, mereka ini ya memegang banget jalannya pertandingan, gak kayak Garnacho dan Hannibal kayak kemarin. Mereka lebih biasa membagi bola, nggak pengen unjuk gigi gue yang terbaik gitu, nggak, tapi bermain untuk tim. Kalau mereka berdua ini egois banget. Mereka kebobolan di babak pertama ya, menit 25. Dan seperti itulah, membosankan, nggak bisa nggolin lagi. Entah kenapa MU ini udah kalah 4 laga di hari 7 pertandingan di IPL ya. Nggak tahu bisa masuk 4 besar atau enggak. Harapan gue sih manajemen cepet ya, maksudnya di bulan Januari kalau nggak bisa Big Four ya, pecat aja Erik ten Hag. Dia masih terlalu milih-milih pemain ya, walaupun nggak perform kayak Rashford kalau nggak perform ya udah dijadikan pemain cadangan dong. Garnacho kemarin perform loh mainnya lawan Crystal Palace, kenapa nggak dimainin lagi dari awal? Dan Hannibal pun bermain bagus, walaupun agak gerusak-gerusuk, tapi menurut gue bagus. Kenapa nggak dimainin? Kenapa harus ada Bruno gitu ya? Agak aneh sih Erik ten Hag. Banyak orang yang bilang percaya proses, iya bener, percaya proses, tapi ini MU tim yang gede ya, mau sampai kapan nunggu? Istilahnya tiap tahun hanya ngincer Liga Champion kan, targetnya kan juara pasti, karena kita adalah pemegang titel terbanyak ya Liga Inggris ya. Apa mau sampai di balap Liverpool dulu baru mau ngegas lagi? Kan enggak ya. Gue tahu emang banyak pemain yang cedera, tapi setidaknya ya kalau pemain nggak perform itu ya jangan dipaksain jadi starting 11, minimal ya dicadangin dulu biar berarti lebih giat lagi, memanfaatkan waktu yang diberikan. Nggak diberikan starting 11 malah
ya pemainnya gitu-gitu aja ya. Gue mau main jelek atau mau main bagus gue dimainin kok, kayak Bruno sama Rashford. Dan ya begitulah, gue heran kenapa MU ini juga jarang crossing gitu. Padahal kan ada Højlund ya, tingginya 191 cm, apa nggak kasih crossing, banyakin lah crossing, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena lu kalau bermain dengan sok mau masuk umpan 1-2 itu sulit, karena Crystal Palace mainnya kan low block banget ya, parkir bis banget. Mereka mengandalkan skill individu para pemain mereka ya. Kita tahu pemain Crystal Palace itu banyak pemain berkulit hitam ya. Ya mereka tenaganya itu besar-besar banget. Di PS aja wah gila. Jangan remehkan pemain Crystal Palace kalau soal individu. Bisa lewat back-back MU itu. Dan ternyata benar, mereka lo bermain istilahnya bertahan, kalau nggak salah sepak pojok golnya kan. Habis itu udah bertahan ngandelin serangan balik yang hanya mengandalkan 1, 2, 3 orang. Dan itu merepotkan kan, kita nggak bisa nembus pertahanan dari Crystal Palace. Padahal kemarin menang telak loh 3-0. Kalau dipikir kok bisa gitu, nggak tahu lagi sama Erik ten Hag main besok. Dari Rabu kita akan ngelawan Galatasaray ya di Liga Champions. Kalau kalah lagi atau nggak bisa menang udah nggak ngerti lagi sama Erik ten Hag. Dan memang kondisi para pemain MU banyak yang cedera dan banyak yang kasus ya. Tapi Anthony udah balik, nggak tahu apa hari Rabu udah bisa bermain atau udah kecadangan dulu, nggak masalah. Karena Pellistri menurutku bodinya kurang banget, dia lebih berani menusuk daripada Anthony. Anthony kan tahu muter passing, back pass itu terus pressing. Kalau Pellistri lebih berani masuk, cuman bodinya masih kurang. Pellistri ini cocoknya masih jadi cadangan ya. Dan harapan gue sih, kalau emang nggak bisa maksain main 4 back, main 3 back pun nggak masalah, asalkan 4 gelandangnya ini rajin ya. Main 3 back maksudnya dimainin di belakang Onana, Harry Maguire, Lindelof sama Rafael Varane. Karena Lisandro Martinez cedera, Luke Shaw, Reguilon cedera. Terus ya Evans ada untuk cadangan ya. Terus di tengah ada Casemiro Amrabat di midfield. Sayapnya itu kanan Dalot, kirinya bisa dikasih Garnacho. Dan di depannya itu kasihlah dua pemain yaitu bisa Mon, bisa Hannibal lah, Mon sama Hannibal, depannya Højlund atau Martial. Cadangin dulu dah Bruno sama siapa namanya Rashford itu. Main jelek aja dimainin terus jadi starting, jadi sombong lah. Harusnya ten Hag kayak gitu dong, bisa ngeluarin Ronaldo, bisa ngeluarin Sancho, ya harus lebih tegas lagi pada pemain. Walaupun sekelas kapten pun nggak masalah, kalau nggak perform ya buat apa. Ini kan untuk kebaikan tim. Vers mana yang nggak geram tim segede MU main 7 laga kalah 4 laga, menang 3 laga doang, dan kebobolannya pun banyak. Dan mungkin itu aja sih yang gue sampaikan ya. Gue agak sedikit kesel emang ngeliat semalam nggak gue kelarin pertandingannya, karena ya apa ini. Terima kasih.